sampaikan oleh Ustadz Jumardi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Kosong ya. Kemek. Nanti dengar orang. Sini. Balik. Sini. Ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'an, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kita hormati pengurus Surau Nurul Huda, Pak Imam kita, guru kita, para alim ulama, tokoh agama di sekitaran jalan bersama. Mudah-mudahan Allah memuliakan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pejuang Subuh Tembilahan, Ustaz Muhammad Oras, SPDI MPDI ya. Insyaallah mengambil doktor di Jambi, insyaallah. Calon doktor. Ini luar biasa. Kalau beliau doktor 2 tahun berikutnya berarti doktor pertama Ketua Pejuang Subuh. Masya Allah. Amin. Dan Ketua Dewan Syuro Pejuang Subuh Tembilahan, Habib Said Abdul Aziz SSI MKOM, insyaallah juga doktor di Malaysia ya Bib. Amin, insyaallah doktor. Jadi kalau beliau doktor juga berarti Dewan Syuro pertama yang doktor Pejuang Subuh se-Indonesia, belum ada yang doktor. Insyaallah. Jadi wajar Pejuang Subuh Tembilahan ini 3 kali berturut-turut menjadi Pejuang Subuh terbaik se-Indonesia. Kalau ada Pejuang Subuh internasional, mungkin Pejuang Subuh internasional terbaik Tembilahan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati juga, ini ada Ketua LPR, Temi Ketua LPR tuh. Bukan. Masya Allah. Tapi yang ngatur LPR tuh beliau semua, insyaallah. Muhammad Tomi, ada Laskar Pecinta Rasul, dan beliau juga Ketua Pejuang Subuh. Ketua One Day One Juz ya, ngaji 1 hari 1 juz, luar biasa. Jadi beliau ini selain salawatnya banyak, ngajinya setiap hari 1 juz. Nah, walaupun saya lihat emang laporannya tercepat beliau nih. Saya terlambat terus, dia duluan laporannya. Kadang-kadang. Luar biasa. Keluarga beliau keluarga yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua juga mencintai Rasulullah SAW. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Pejuang Subuh ini saya melihat sangat luar biasa sekali. Gimana luar biasanya? Kalau ustadz-ustadz yang lain itu kalau kita ngundang suruh ceramah itu minimal seminggu atau 2 pekan sebelumnya dikasih tahu bahwa ngisi di sini biar bisa ada persiapan. Tapi di Pejuang Subuh ini luar biasa, tanpa dikasih tahu disuruh ceramah. Jadi apapun ada yang kita dapatkan itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menjadi wasilah kita untuk belajar. Kalau istilahnya sering maju, pandai juga bicara nanti lama-lama kan. Biasa insyaallah. Suprapto juga gitu kan. Karena sering jadi MC, akhirnya menjadi MC profesional insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang ingin kami sampaikan, cuman
ada banyak renungan yang akan kita renungkan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita untuk dekat dengan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul dalam majlis, yang dalam majlis itu sebagaimana kita ketahui dan kita dengar dari guru-guru kita bahwa dalam majlis itu dinaungi oleh para malaikat dan mereka mendoakan dan meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa orang yang berkumpul dalam majlis. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dalam majlis ini, di hari yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Fa ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kita sehari dalam hidup kita 24 jam, kalau kita berpikir hidup kita ini sungguh luar biasa sekali. Ketika kita bangun tidur, ketika kita dulu lahir, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan seorang muslim. Begitu banyak saudara kita yang mungkin ketika dia lahir tidak dalam keadaan muslim, karena mungkin orang tuanya atau yang merawat atau ibunya yang melahirkannya bukan seorang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hidup di dunia ini dari kita kecil, kemudian kita dibesarkan di lingkungan keluarga yang alhamdulillah juga seorang muslim. Kita sekolah, alhamdulillah sekolah itu kita berjumpa dengan teman-teman kita yang teman-teman rata-rata orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Kita diajarkan oleh guru kita yang guru-guru kita itu adalah orang muslim yang mengamalkan ajaran Islam. Ketika kita pulang sekolah bermain, semua teman-teman kita adalah orang Islam. Hampir mungkin 100% waktu kita kalau kita tinggal di Timbilan ini kita berjumpa dengan komunitas muslim. Bangun tidur kita udah jumpa anak istri misalnya, atau orang tua kita seorang muslim. Kita berteman, bermain keluar, teman kita orang muslim. Segala aktivitas kita penuh dengan aktivitas seorang muslim. Setiap Ramadan ada tausiah sebelum tarawih. Di mana-mana surau masjid dikumandangkannya azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana-mana ada majlis-majlis ilmu di Timbilahan ini luar biasa. Guru-guru kita masih banyak yang hidup, alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hari-hari besar Islam diadakanlah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ini ada nuzul Quran malam tadi, dan segala peringatan-peringatan sering sekali kita temui. Nah, kalau kita menyadari ini, seharusnya kualitas keislaman kita harusnya lebih unggul daripada orang yang mungkin saja aktivitas pertemuan hariannya itu tidak 24 jam bertemu dengan komunitas seorang muslim. Kita nggak kebayang kalau kita tinggal misalnya di wilayah yang minoritas Islam, yang di sana mungkin azan dilarang, berkumpul misalnya muka majelis taklim dilarang, gitu kan? Walau alam apakah kita bisa menjadi seorang muslim yang baik? Nah, maka kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih. Ibarat kalau kita punya segalanya, misalnya punya harta, punya jabatan, harusnya dengan itu kualitas kehidupan kita harus lebih baik. Jangan sebaliknya. Luar biasa kan, rugi kita kan. Setiap tahun kita jumpa bulan Ramadan, ya kan? Sebulan penuh kita dilatih puasa. Kalau seandainya sebulan penuh kita puasa, kemudian kualitas keislaman kita tidak meningkat, ini kan rugi. Kalau kita punya jabatan tapi nggak digunakan pemanfaatan untuk agama Islam, berarti kan rugi. Dan banyak kerugian-kerugian yang kita alami. Jangankan kalau kita tinggal di tempat minoritas Islam yang di sana jarang sekali kita berjumpa dengan amal-amal soleh yang melakukan ajaran Islam. Bahkan kita 24 jam saja masih saja kita merasa
rugi. Karena mungkin waktu-waktu kita itu tidak kita gunakan dengan kualitas yang baik. Maka saya hari ini ingin promosi buku sebenarnya. Saya kemarin jumpa buku. Buku ini saya beli langsung kepada penerjemahnya. Kemarin jumpa beliau update di Twitter jual buku, Ustadz Muhammad Lili Nur Aulia. Beliau menerjemahkan buku ini dari yang penulisnya Dr. Majini Al-Hilali. Dalam buku ini menghenyakkan kita semua. Ternyata selama ini amalan-amalan kita itu ternyata banyak yang tidak berpengaruh terhadap kebaikan kita. Sahadat kita bisa saja sahadat itu tidak berpengaruh terhadap dari kita. Salat kita bisa saja salat itu tidak berpengaruh dengan kita. Maka banyak walaupun orang itu salat tapi maksiat juga tetap jalan. Ada orang yang mengatakan dia Islam tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Yang dia tiap hari baca Quran tapi ternyata Qurannya tidak mempengaruhi amal-amal kebaikannya ke depannya. Bahkan puasanya, banyak kata beliau bahkan puasanya tidak berpengaruh terhadap kualitas keislaman mereka. Begitu juga dengan Al-Quran kata beliau. Maka disebutlah judulnya Ghurfatul Quran, artinya Quran yang terasingkan. Sekarang ada program wakaf Quran di mana-mana. Kalau di Inhil ini program rumah tahfiz Quran ada di mana-mana. Orang ngapal Quran di mana-mana, wisuda di mana-mana. Alhamdulillah, sekarang di HP kita banyak Al-Quran, aplikasi-aplikasi Al-Quran. Kalau kita download nggak cukup memori HP kita. Tapi kata beliau, banyak kemudian umat Islam itu yang dekat dengan Islam, tapi ternyata jauh keislamannya dengan Islam itu sendiri. Lalu ada apa sebenarnya? Kita gabung misalnya pejuang subuh. Kira-kira kita pikirkan, ada nggak pengaruhnya terhadap keislaman kita? Apakah kita selama masuk di pejuang subuh ini menjadi klub pribadi yang lebih baik, atau bahkan mungkin hanya senang-senang saja? Oh, karena senang jumpa-jumpa, senang ada ini, senang kumpul-kumpul. Apakah hanya sebatas itu? Maka kata beliau, kita harus mengujinya. Dengan apa kita mengujinya? Tentu saja dengan kesendirian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ramai, misalnya kita baca Waqiah, ya kan? Kalau kita suling, kita baca Waqiah, alhamdulillah semuanya baca Waqiah. Tapi kita nggak tahu apakah kemudian kalau kita menyendiri dengan Allah, kita misalnya tidak ikut suling, atau kita sholat di suatu kampung yang kampung itu hanya kita sendiri, wallahu a'lam apakah kita mungkin baca Waqiah atau tidak. Atau sholat, kalau kita ada jumpa dalam komunitas, kita rajin sholat, rajin sholawat, tapi nggak tahu apakah kemudian dengan kesendirian kita dengan Allah kita melakukan hal yang sama. Maka kemudian Imam Ali mengatakan ciri-ciri orang yang ikhlas itu dia tidak berubah, sama saja apakah dalam keramaian maupun dalam kesendirian. Maka kita perlu uji sebenarnya keislaman kita ini. Uji kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita mungkin dekat dengan Al-Quran, tapi apakah mungkin Al-Quran ingin mendekati kita? Kita mungkin dekat dengan sholat, tapi apakah sholat ingin mendekati kita? Kita dekat dengan puasa, apakah mungkin puasa dekat dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama, bahwa ternyata kata beliau, kenapa kemudian umat Islam pada hari ini banyak yang dizolimi, ya gitu kan? Apalagi kita di negara kita yang mayoritas Islam, kemudian Islam terasa terasing sekali. Walaupun kita lihat menjamur sekali jamaah-jamaah majlis ilmu. Ternyata kata beliau, karena pengaruh Al-Quran itu ternyata tidak melekat dalam diri seorang muslim. Itu orang yang baca Quran, hafal Quran. Pesan ke kami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah kepada Ustaz Muhammad yang telah menyampaikan isi ceramahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami meminta
pengurus surau ataupun jamaah surau Nurul Huda untuk memberikan saran atau nasihat. Siapa? Pak Haryadi Ustaz. Kepada Bapak Haryadi kami persilakan.